tidak boleh putus, baik antar orang tua, antar guru, dan juga antar teman. Hebatnya lagi silaturahim ini atau hubungan ini ketika disandarkan kepada orang tua maupun guru, itu ila yaumil kiamah tidak pernah bisa terputuskan. Bahkan seorang baca pesan dia. mendak boleh jadi bahkan hebatnya hubungan kita itu masih terus berlanjut, bukan hanya sekedar di dunia, tetapi juga sampai ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki hubungan yang terbaik dengan guru-guru kita, insya Allah kita akan tetap selalu bersambung ila yaumil qiyamah. Oleh sebab itu saya pernah mendengarkan salah satu ceramahnya insya Allah punya Gus Kausar yang mengutip salah satu hadisnya Nabi. Bukan Gus Kausar, Gus Zuhrul Anam, menantunya Ki Maimun Zubair. Beliau mengatakan kelak ketika para masyayikh kita itu sudah waktunya masuk ke surga, para masyayikh itu semuanya akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena untuk mencatat dan menunggu kita untuk bersama-sama dengan beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pentingnya hubungan ini terikat dan terjalin ya seperti itu. Ketika hubungan kita terikat betul, terjalin betul, seperti halnya daunnya pengasuh di waktu di Pelampang itu, bukan yang penting itu adalah kepada para pendahulu kita. Walaupun panjenengan semua tidak silaturahim kepada yang hidup, yang penting kepada yang sudah menghadap kepada Allah, kalian panjenengan itu harus tetap tersambung silaturahim. Ketika mungkin tidak memiliki kesibukan 1 bulan sekali, ketika mungkin tidak memiliki kesibukan mungkin 1 minggu 1 kali dan seterusnya, atau bahkan mungkin paling minimal kita menyambung tali silaturahim itu adalah ketika momen-momen haflatul imtihan. Itu adalah salah satu momen yang dimana itu sudah paling minimal kita menyambung tali silaturahim secara langsung kepada beliau-beliau, baik yang sudah meninggal maupun yang masih belum meninggal. Oleh sebab itu hubungan ini harus tetap kita bangun ya, walaupun hanya sekedar Al-Fatihah, walaupun banyak dalam artian teori, dalam artian lebih bagusan orang sing ngirim lebih bagusan orang sing entar ngirim pesenah daripada orang sing ngirim pesen melolo ke anak ketika nang podo. Ketika anak-anak podo mungkin ngirim pesen melolo dalam setahun gitu Pak seneng apa ada. Cuman akan lebih bernilai plus ketika kita bukan hanya sekedar ngirim pesen ke anak, tapi juga silaturahim atau mengunjungi anak, karena itu akan mendapatkan perhatian lebih. Anak yang selalu dikunjungi oleh orang tuanya itu pasti akan ada nilai lebihnya, merasa diperhatikan. Akhirnya pertumbuhannya akan semakin semangat dan seterusnya. Di dalam belajar akan semakin semangat dan seterusnya. Begitu juga para pendahulu kita, orang tua kita, guru-guru kita, walaupun secara Al-Fatihah saja itu sudah cukup, namun akan mendapatkan nilai yang sangat lebih ketika kita bisa menghadap di pusaran beliau-beliau, sehingga kita betul-betul bisa membayangkan kembali pada zaman-zaman dahulu ketika kita sama-sama masih menghadap beliau ketika masih waktu hidup. Karena itu akan luar biasa buat impact kepada hidup kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita itu sudah merasa dikawal oleh guru, merasa hubungan kita kuat oleh guru, kemudian merasa kita menjalankan apa yang telah dulu dilaksanakan oleh para guru-guru kita, insya Allah selamat hidup kita. Karena patokannya sudah beliau.
beliau-beliau. Karena beliau-beliau ini bukan hanya orang-orang yang sembarangan. Kiai Khairi betapa mulianya, betapa hebatnya bisa menjaga jamaah 40 tahun lebih. Kiai Abdullah terkenal dengan betapa alimnya beliau mengajarkan berbagai macam kitab kepada kita. Nah ini semua yuk, karena kita berhubungan baik dengan orang-orang yang baik, maka kita juga akan menjadi baik. Maka perlu kita sadarkan kepada diri kita untuk selalu ikut-ikut kumpul dalam acara apapun, dan diusahakan ketika memang tidak sibuk mengupayakan betul. Karena saya ingat dahulu guru saya Kiai Haji Ahmad Anwar Mansur, bahwasannya kumpul-kumpul itu pasti ada manfaatnya. Kita sadari atau tidak kita sadari, kumpul-kumpul itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya minimal ketika kita memiliki peluang. Saya ingat tujuan dikumpulkannya ini kan dulu waktu awal-awal itu kan tujuannya kalau kita memiliki peluang apapun ya kita akan bisa mengajak bersama-sama, tentunya kepada peluang yang baik, baik itu pekerjaan atau peluang yang lain, pendidikan dan yang lainnya. Dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini kan akhirnya sharing-sharing, sama-sama bisa memberikan nilai yang lebih baik untuk diri kita maupun untuk lembaga kita bersama. Ya alhamdulillah kemarin itu baru terbentuk atau terlaksana yang namanya haul dan maulid Nabi, haul masyayikh dan maulidun Nabi, yang memang diprakarsai oleh teman-teman santri Pelampang. Kalau bayangan kami sederhana ya mungkin cuma setiap maulid, tetapi kalau ternyata perkembangannya bisa maulid dan syawal, itu juga jauh lebih baik. Perkembangannya lagi ternyata bisa maulid, syawal dan sya'ban untuk berkumpulan dengan alumni, itu juga tambah lebih baik. Maka nanti kita para masyayikh juga akan terus mendukung, akan terus mensupport jika nanti misalnya ada dari teman-teman santri memiliki sebuah keinginan untuk mengadakan mungkin halal bihalal antara santri dan alumni di bulan Syawal, diletakkan di mana, kemudian mungkin maulid yang tahun depan itu di mana. Karena yang tahun depan ini sudah masuk, yang Gus Zubair itu meminta untuk ditaruh di Batu Gajah, tapi yang panitia di situ sudah ngajukan dulu proposal ke Tatsuri. Tidak tahu ini nanti kuatan mana backingannya ini. Backingan pusat ini kuatan yang Tatsuri apa yang Gus Zubair nanti. Tapi dengan adanya kita kumpul-kumpul kayak kemarin, kumpul-kumpul bercerita apa yang kita laksanakan atau euforia waktu kita selama di pondok pesantren. Karena yang penting kan cuma itu sebenarnya, pokoknya saling gojlokan, saling bercerita dalam tanda kutip aibnya kita dulu masing-masing. Kemudian ada yang salah. Sekedar sempat terus cerita-cerita yang luar biasa yang kita rasakan. Kemudian ditutup dengan doa bersama, dan memang kalau memang ada rezeki ya kita makan-makan, kalau memang tidak ada rezeki ya sudah ngopi bersama dan seterusnya. Karena pada dasarnya kegiatan itu tidaklah mengikat yang harus modelnya seperti ini. Cuman yang perlu juga saya sampaikan, kami dulu ya daripada pondok pesantren Bangun betul-betul minta dukungan daripada panjenengan semua. Karena rohnya pesantren itu berada di alumni dan santri. Yang mengharumkan kami di masyarakat umum adalah panjenengan, dan juga yang menghidupkan kami di halayak umum juga panjenengan semua. Ketika kami tidak bisa ketika panjenengan tidak bisa menyambungkan lidah kami yang ada di pesantren, maka insya Allah tidak akan didengar oleh pesantren nomor dulu. Semuanya saya kira begitu. Nurul Jadid dia kuat karena alumni, Nurul Qadim juga kuat karena alumni, Zainul Hasan Genggong juga kuat karena alumni, Leboyo juga kuat karena alumni. Oleh sebab itu mari kita kuatkan bersama-sama, karena untuk menuju membangun ulum yang jauh lebih baik, bukan hanya sekedar pokok ada, tetapi jauh lebih bisa mewarnai dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang sedang dibutuhkan pada zaman saat ini
insyaallah, dan juga sambung doa semoga haflatul imtihan yang kali ini Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur itu betul-betul diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir ke pondok kita dan bisa memberikan secercah doa, karena akarnya para ulama itu betul-betul dibutuhkan oleh tempat-tempat yang dijadikan untuk mencari ilmu dan seterusnya. Nah, itu saya harapkan kekompakan kita bersama. Insyaallah imtihan kali ini itu sudah masuk ke 91. Sudah masuk ke 91. Hampir 9 tahun lagi kita sudah 1 abad. Semuanya juga sudah berbenah, baik di dalam pondok, baik kuliah pondok pesantren Manggolum juga sudah berbenah. Kemudian saya harap kita ini juga lebih berbenah, lebih kompak dan seterusnya, sehingga kita sama-sama menyongsong keberadaan pondok pesantren Manggolum dalam 1 abadnya itu dengan betul-betul bisa mewarnai daerah Probolinggo khususnya, umumnya juga kepada daerah Jawa Timur. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Penting adalah kita jaga kekompakan kita ketika panjenengan memiliki usulan maupun kritik. Kami semuanya tidak ada yang anti kritik. Jauhnya pengasuh itu di setiap rapat yayasan, kami semuanya tidak ada yang anti kritik. Kami semuanya menerima saran, menerima kritik, tapi sampaikan langsung kepada kami. Jangan hanya sekedar ngobrol di luar oleh om berkemelolok, om bentak ada pak gitu. Jadi langsung saja kita semuanya akan tetap menerima itu, karena memang kritik yang penting adalah kritik membangun, bukan kritik untuk menjatuhkan dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tahlil.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya terus sudah senjata keluar. Jom. Sampai keluar ni. Gorengan lebih biasa tengah kita buka kata gitu. Ayo. Ayo. Tap, deh. Okey. Okey. Dia Odi. Kita ni. Don mah. Don aku je marah je. Mamat. Mate. Tan jalan tak?